Menurutmu suatu pertemanan terbentuk berawal dari apa sih? Dari interaksi kan? Karena nggak mungkin dong ya bisa temanan tanpa ngobrol apapun. Nah kalau permusuhan atau konflik awalnya karena apa ya? Karena interaksi juga dong pastinya ya. Nggak mungkin kan misal dua orang nih nggak saling kenal, nggak pernah interaksi, nggak ada urusan, lalu langsung berantem. Nggak mungkin kan ya teman-teman. Nah kerjasama berawal dari interaksi, pernikahan juga berawal dari interaksi. Lalu terjadinya perpindahan sampai konflik pun juga berawal dari interaksi. Wah ternyata banyak sekali ya kejadian atau fenomena sosial yang diawali interaksi. Oke teman-teman, yang pertama akan kita bahas adalah soal mobilitas sosial. Nah, mobilitas sosial ini adalah pergerakan dalam suatu struktur sosial. Pergerakan dari mana ke mana ya? Nah, langsung aja kita bahas bentuk-bentuknya ya. Jadi, kasus pertama nih, misalnya ada seorang guru. Guru itu bertanggung jawab dengan baik. Beliau juga selalu berusaha memberikan yang terbaik. Akhirnya, beliau diberi kepercayaan nih untuk naik jabatan sebagai kepala sekolah. Kasus ini disebut mobilitas vertikal ke atas nih teman-teman. Atau nama kerennya itu social climbing. Lalu kasus yang kedua, misalnya ada pengusaha restoran mewah yang sukses. Lalu karena COVID melanda, restorannya terpaksa tutup dalam waktu lama. Begitu buka pun, restoran jadi sepi pengunjung. Akhirnya, ia bangkrut. Nah, pengusaha tersebut jadi berjualan bakso saja di tempat yang sederhana. Kalau kasus yang ini disebut mobilitas vertikal menurun atau social sinking. Lalu kasus yang ketiga, misal seorang karyawan teknisi PLN, dia disuruh perusahaan untuk pindah kota dari Jakarta ke Surabaya. Nah misalnya kasus ini disebut dengan mobilitas horizontal nih teman-teman. Sama aja jadi teknisi cuma pindah kota. Kalau yang tadi kan pindah jabatan nih, kalau yang ini cuma pindah kotanya aja. Nah lalu apa aja sih kira-kira faktor yang mendorong dan menghambat mobilitas sosial ini? Yuk kita bahas ya. Kita mulai dari faktor pendorongnya dulu nih. Yang pertama ada struktural. Kita ini di negara Indonesia yang strukturalnya itu terbuka. Contohnya saja Presiden Jokowi dari rakyat biasa menjadi wali kota lalu jadi presiden. Beda lagi dengan negara India. Di India ini ada namanya sistem kasta. Kaum buruh tidak boleh menikah dengan bangsawan. Hal ini yang membuat mobilitas sosial menjadi terhambat. Lalu yang kedua ada individu teman-teman. Jadi, sikap masing-masing individu ini ngaruh banget sama yang namanya mobilitas sosial. Ada kegigihan, kerja keras, tanggung jawab, serta kreativitas. Ini dapat memperbesar peluang seseorang untuk sukses atau mengalami mobilitas vertikal ke atas seperti kepala sekolah tadi. Lalu yang ketiga ada sosial. Kehidupan sosial juga berpengaruh pada mobilitas. Misalnya, lingkungan sosialnya ini positif dan saling membantu untuk menuju kebaikan, maka mobilitas bisa saja terjadi. Namun, jika lingkungan sosialnya pesimis nih dan tidak mau bergerak, maka mobilitas sosial juga sulit terjadi. Lanjut, yang keempat ada ekonomi. Hal ini pastinya berperan besar sekali ya. Orang dengan kemampuan ekonomi pasti akan lebih mudah melakukan mobilitas sosial. Lalu yang kelima, politik. Negara yang lagi perang atau ada konflik politik ini pasti sulit juga nih untuk melakukan mobilitas sosial. Faktor pendorong yang tidak kalah penting selanjutnya yaitu akses pendidikan. Akses pendidikan yang terbuka bagi semua masyarakat ini akan membuka peluang untuk terjadinya mobilitas sosial. Oke, setelah faktor pendorong, sekarang kita akan bahas faktor yang menghambat nih teman-teman. Yang pertama ada namanya diskriminasi. Jadi adanya perbedaan perlakuan bagi kelompok tertentu ini dapat menghambat terjadinya mobilitas sosial. Lalu yang kedua, kemiskinan. Hal ini dapat menghambat mobilitas karena biasanya nih masyarakat miskin masih harus berjuang lagi memenuhi kebutuhan pokok untuk makan sehari-hari, bayar kontrakan, dan lain-lain. Nah, hal itu membuat masyarakat sering tidak terpikir tentang mobilitas gitu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pluralitas atau keberagaman. Keberagaman ini juga berawal dari interaksi nih teman-teman. Misalnya pedagang Cina datang ke Indonesia, berinteraksi dengan warga Indonesia, lalu menikah, lahirlah keturunan Tionghoa di Indonesia. Begitu pula dengan etnis atau suku yang lain. Perbedaan bukan hanya suku saja, tapi ada agama, pekerjaan, kebudayaan, bahasa, itu semuanya juga termasuk keberagaman. Kemudian, apa saja sih
peran dan fungsi keragaman ini? Yang pertama pastinya meningkatkan toleransi nih teman-teman. Jadi dengan adanya keragaman, sikap saling toleransi harusnya tercipta supaya dapat hidup tentram berdampingan. Lalu yang kedua, saling melengkapi dan mewarnai. Contohnya, terdapat Masjid Cheng Ho yang bangunannya bercorak Islam di Tionghoa. Ada pula dakwah dengan wayang yang mencampurkan budaya Jawa dan juga agama Islam. Lalu yang ketiga, meningkatkan kebudayaan nasional secara garis besar. Jadi keragaman yang ada itu merupakan suatu kekayaan sekaligus kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Lalu yang keempat, mendorong inovasi kebudayaan. Jadi keragaman ini dapat mendorong adanya inovasi melalui akulturasi nih teman-teman. Misalnya untuk mengenalkan budaya Jawa, ada lagu-lagu tradisional Jawa yang diberi nuansa musik yang modern. Seperti yang sudah sempat kita singgung di awal tadi, interaksi juga berpengaruh terhadap terjadinya konflik nih. Oke, kita sekarang bahas konflik ya. Mulai dari pengertiannya, konflik ini adalah ketika dua pihak ingin mencapai suatu tujuan dengan saling berusaha mengalahkan pihak lawannya. Kemudian apa aja sih yang jadi penyebab suatu konflik itu terjadi? Nah teman-teman, penyebab konflik ini diantaranya yang pertama adanya perbedaan individu. Contohnya nih, ada dua orang yang punya pendapat yang berbeda, lalu keduanya ini tetap ingin memaksakan kehendaknya, maka terjadilah konflik. Lalu yang kedua, perbedaan latar kebudayaan. Misalnya saja, menurut orang Medan, bicara dengan nada tinggi adalah hal yang biasa dan menunjukkan keakraban. Lalu menurut orang Solo, itu adalah hal yang kurang sopan dan dikira marah-marah. Nah, itu bisa saja jadi konflik nih ujung-ujungnya. Seperti itu. Yang ketiga ada perbedaan kepentingan, misalnya kasus Wadas Purworejo. Pemerintah ingin melakukan penambangan untuk proyek bendungan. Kemudian warga menolak nih karena takut dengan dampak bahaya dari proyek tersebut. Jadi perbedaan kepentingan antara warga dan pemerintah ini memunculkan konflik. Lalu yang keempat ada perubahan nilai dengan cepat. Hal ini bikin beberapa pihak kaget dan gak siap, jadi muncullah konflik. Contohnya nih, dulu sebelum ada COVID, undangan harus berbentuk cetak. Kalau sekarang undangan berbentuk video atau gambar virtual. Beberapa pihak seperti orang tua ini masih menganggap hal itu tidak biasa dan bisa saja terjadi konflik. Kemudian kita bahas bagaimana sih konflik ini dapat ditangani. Nah, konflik ini dapat ditangani dengan yang pertama menghindar. Hal ini merupakan tindakan pencegahan sebelum konfliknya bertambah besar. Lalu yang kedua, memaksakan kehendak. Hal ini juga dapat dilakukan agar konflik cepat mereda dengan adanya tekanan salah satu pihak akan mengalah. Lalu yang ketiga, bisa juga nih dengan cara menyesuaikan. Jadi, jika terjadi konflik, kita dapat menyesuaikan tujuan kita dengan pihak lain supaya konfliknya jadi meredam. Lalu yang keempat ada yang namanya tawar-menawar atau negosiasi juga nih teman-teman. Jadi dua pihak yang berkonflik saling mengobrol maunya apa, kemudian jalan tengahnya seperti apa. Lalu yang kelima, yang terakhir nih adalah kolaborasi. Ini untuk menangani konflik, bisa juga dengan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. Setelah konflik, sekarang kita bahas integrasi nih. Faktor apa sih yang bikin integrasi ini bisa terwujud? Yang pertama, adanya sikap toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. Lalu adanya kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Lalu yang ketiga, sikap terbuka. Yang keempat, adanya perkawinan campur budaya atau namanya itu amalgamasi. Serta adanya musuh atau ancaman bersama dari luar. Contohnya, saat dulu zaman penjajahan, masyarakat jadi bersatu nih untuk melawan penjajahan. Kemudian kita bahas soal bentuk integrasi sosial nih. Yang pertama ada yang namanya integrasi normatif atau integrasi yang berbentuk karena norma yang dianutnya itu sama. Contohnya, masyarakat Indonesia bersatu karena sama-sama menganut Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu yang kedua ada yang namanya integrasi fungsional. Integrasi ini terwujud karena harus menjalankan fungsi masing-masing dalam satu tujuan bersama. Contohnya nih, OSIS. Anggotanya ini akan bersatu karena ada fungsi yang harus dijalani. Lalu yang ketiga ada integrasi koersif atau kesatuan yang dipaksakan oleh pihak ketiga. Misalnya ada konflik antar warga, lalu petugas datang nih untuk menertibkan dan memaksa warga untuk saling berdamai. Supaya kalian lebih paham lagi sama materi yang udah kita pelajari hari ini, coba yuk kalian isi soal berikut ini. Soal latihan nomor 1.
Raini adalah seorang anak tukang becak yang berhasil wisuda S1, padahal ayahnya hanya lulusan SMP. Hal tersebut menunjukkan nomor 2. Manakah yang merupakan faktor pendukung mobilitas sosial? Nomor 3. Nomor 4. Berdasarkan narasi soal nomor 3, konflik yang terjadi antara kelompok tari dan basket berhasil ditangani dengan cara seperti di bawah ini. Ini dia pembahasannya. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu ya video pembelajaran hari ini. Sebelum ditutup, Kapi ada sedikit pantun nih buat kalian. Dari Banten naik kapal ke pelabuhan Bakuhani. IPS tidak untuk dihafal, tapi harus dipahami. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!